pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini, baik? Kok kayak loyang gitu ya, langsung gitu ya? Udah pada sarapan belum tadi? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, bagi yang udah sarapan, semoga nanti energi yang kalian dapatkan pada saat sarapan nanti bisa dijadikan semangat ya untuk belajar ya ini ya. Sementara yang belum sarapan, itu kalian pun juga harus semangat ya. Karena kan waktu itu gak bakalan terasa kalau misalnya kita menikmati sesuatu. Jadi kalau misalnya adik-adik menikmati cara belajar adik-adik, mungkin nanti waktu istirahat pun akan cepat tiba dan adik-adik bisa memanfaatkannya untuk sarapan ya. Oke, baik. Ini adalah kelas 11 IPA 1. Kelas 11 IPA 1 ya, di mana tadi Ibu Desa sempat menghubungi Ibu gitu. Beliau berhalangan hadir untuk memberikan mata pelajaran untuk adik-adik hari ini karena kan ada kesibukan pribadi gitu, yang dimana Ibu diarahkan untuk mengisi waktu luang adik-adik di pagi hari ini ya. Harusnya kalian hari ini dapat mata pelajaran matematika ya? Iya, matematika di hari Senin, mata pelajaran matematika, terus ada yang belum sarapan. Wow, ya. Tapi untungnya kita hari ini tidak belajar matematika ya, kita tidak belajar menghitung ya bersama Ibu ya. Oke, kalau begitu Ibu ingin adik-adik untuk memasang semangatnya nih, bagi yang udah ataupun belum, adik-adik harus tetap semangat dalam belajar. Coba sekarang, kalau misalnya Ibu bilang adik-adik semangat lah, adik-adik harus jawab, saya semangat Bu. Ya, harus semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik semangat lah. Saya semangat, Bu. Oke, sekali lagi coba. 1, 2, 3. Adik-adik semangat lah. Saya semangat, Bu. Bagus, tepuk tangan dulu dong kita semua. Bagus sekali ya. Oke, baik. Adik-adik, sebelum mungkin kita melaksanakan pembelajaran itu, sebelumnya Ibu aturkan untuk Om Swastiastu ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Langkah baiknya sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelas 11 IPA berapa ya? 1 ya? Oke, silakan pimpin doanya ya. Oke. Mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya, siapa? Freddy. Terima kasih banyak ya, Freddy ya, sudah membantu doanya. Oke, baik adik-adik. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, Ibu ingin agar adik-adik bisa meningkatkan kefokusan adik-adik dalam belajar dan juga meningkatkan kesiapan adik-adik dalam belajar. Dimana di sini Ibu akan mengajak adik-adik untuk melaksanakan yang namanya hypnoteaching. Terkait lebih lengkapnya, lebih jelasnya mungkin nanti Ibu sampaikannya setelah kita melaksanakan hypnoteaching. Oke, pertama-tama Ibu ingin adik-adik untuk memperbaiki posisi duduknya. Itu yang di belakang, ada yang menaikkan kaki, turunkan kakinya. Iya, pintar sekali. Duduk yang rapi ya, duduk yang rapi tetapi nyaman. Cari posisi yang nyaman. Boleh senderan, boleh juga badan tegak, yang penting nyaman ya. Oke, sudah semuanya? Semuanya sudah berada di posisi yang nyaman? Sudah? Oke, sudah. Bangku sini sudah? Sudah. Oke, baik, bagus. Selanjutnya Ibu ingin adik-adik memposisikan kedua tangan adik-adik itu di atas lutut. Di atas lutut. Boleh membentuk yang namanya posisi meditasi ya, di mana jari telunjuk bersentuhan dengan jari jempol seperti ini, atau boleh juga adik-adik menggenggam lutut adik-adik ya. Dibebaskan saja. Oke, semuanya. Tidak ada yang merasa busuk. Oke. Sudah semua, ada pintar sekali. Oke, selanjutnya Ibu ingin adik-adik untuk menutup mata. Ya, silakan semuanya menutup mata. Tidak usah khawatir ya kalau teman di sampingnya itu hilang. Temannya di sampingnya nggak bakal hilang ya kalau ditutup mata ya. Oke, semuanya tutup mata. Nggak ada yang hidung-hidung meong, nggak ada. Semua tutup mata, nggak ada yang bisa dicukup pandang. Oke.
luruskan badan, tutup mata. Ya, bagus. Sekarang Ibu ingin adik-adik untuk menarik nafas secara dalam. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Ibu hitung sampai 3. Hembuskan ya. 1, 2, 3. Hembuskan. Oke, baik. Tarik nafas lagi. Rasakan segala udara yang memasuki hidung. Lalu keluarkan. Oke, baik. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Rasakan udara berbarengan dengan ketenangan yang menghampiri adik-adik. Pada saat adik-adik menarik nafas, kemudian adik-adik menghembuskannya perlahan-lahan. Ya, baik. Ya, oke. Sekarang adik-adik merasa lebih rileks, ya. Tubuh adik-adik terasa berat, ya, terasa lemas. Mulai dari bahu, lalu turun ke perut, lalu turun ke tangan adik-adik yang terasa lemas. Oke, baik. Lalu turun ke kaki. Ya, kini adik-adik tengah merasakan rasa lemas yang membuat adik-adik nyaman, yang membuat adik-adik rileks, ya. Oke, baik. Sekarang selanjutnya adik-adik bayangkan kalau adik-adik tengah berada di tepi danau yang indah sekali. Di tepi danau dengan air yang jernih, dengan ikan yang berwarna-warni yang dapat adik-adik lihat di tengah danau tersebut. Adik-adik duduk di hamparan rumput hijau yang terasa asri sekali. Ya. Adik-adik merasa nyaman di sana. Adik-adik tidak merasakan kebisingan sama sekali. Ya. Oke. Lalu di tengah adik-adik tengah duduk di tepi danau, di atas rumputan hijau yang segar, adik-adik kini menoleh ke belakang lalu melihat adanya sebuah pintu ukiran putih yang cantik sekali, di mana di sampingnya itu terdapat bunga-bunga yang berwarna-warni bermekaran. Adik-adik menghampiri pintu tersebut. Ya, adik-adik menghampiri pintu tersebut dengan perlahan-lahan. Lalu adik-adik membuka pintu tersebut. Di mana ketika adik-adik membuka pintu tersebut, adik-adik mendapatkan sebuah taman yang indah sekali dengan bunga-bunga yang bermekaran. Ada bunga mawar merah, mawar pink, dan bunga-bunga indah lainnya yang ada di sekitar taman tersebut. Di mana di tengah taman tersebut, adik-adik melihat sebuah meja dan juga kursi, meja belajar dan juga kursi dengan buah buku yang ada di tengah-tengah. Adik memilih duduk di kursi tersebut dan membuka lembaran demi lembaran dari buku tersebut. Ya. Di mana ketika adik-adik duduk pada kursi tersebut dan membuka buku tersebut, adik-adik merasakan sebuah ketenangan, tidak ada kebisingan sama sekali. Adik-adik merasa nyaman untuk belajar di sana. Oke. Baik, di mana adik-adik siap untuk belajar demi masa depan adik-adik. Adik-adik siap untuk belajar demi orang tua adik-adik. Adik-adik siap untuk belajar demi cita-cita yang adik-adik inginkan. Dan adik-adik siap belajar demi diri sendiri. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengajak adik-adik untuk kembali ke kesadaran yang penuh. Di mana perlahan-lahan adik-adik menutup buku yang sudah adik-adik buka tadi. Lalu adik-adik mulai beranjak dari kursi tersebut, kursi yang adik-adik duduki. Kemudian adik-adik mulai menghampiri pintu putih dengan ukiran tersebut dan mulai keluar dari sana.
di dalam kelas. 5, 4, 3. Adik-adik perlahan-lahan mulai merasakan tubuh adik-adik dan mulai menggerakkan tangan adik-adik. 2, 1. Adik-adik dipersilakan untuk membuka mata masing-masing. Ya, silakan untuk membuka mata. Oke, semuanya udah membuka mata ya? Oke, baik. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, gimana? Udah merasa rileks? Sudah, Bu. Udah siap untuk fokus belajar? Sudah ya? Baik, selanjutnya Ibu mungkin ingin di antara adik-adik salah satu mungkin bisa memberikan kesannya apa yang telah dirasakan pada saat sesi hipnosis yang kita lakukan kali ini. Oke, coba ada yang mau nggak? Oke, silakan. Di sebelah sini, silakan. Izin Bu, apakah saya ke Boleh, depan? lewat situ saja ya. Baik Bu, jadi sebelum hipnosis saya merasa kurang tenang, tapi setelah hipnosis saya merasa lumayan rileks Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Friska, terima kasih banyak ya. Friska ya, tepuk tangan dulu untuk Friska dan Friska. Oke, sekarang sudah pada semangat belajar ya? Sudah siap ya untuk belajar ya? Udah ngantuk lagi? Ada yang masih mengantuk? Tidak ada. Oke, kalau nanti ada yang masih mengantuk, mungkin kita akan melaksanakan SBQ dulu ya. Nah, tadi kita telah melaksanakan yang namanya hipnosis. Ibu tadi berjanji ya untuk menjelaskan hipnosis itu apa sih setelah melakukan kegiatan tersebut. Jadi adik-adik, hipnosis itu merupakan suatu kegiatan yang nantinya akan menjadikan adik-adik merasa rileks sebelum pembelajaran dimulai. Gitu ya, itu secara singkatnya hipnosis yang kita terapkan di kelas ini. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembelajaran. Ya, semuanya sudah siap untuk belajar kan ya? Sudah? Oke, kita mulai masuk ke pembelajaran ya. Di sini bukan kita tidak akan mempelajari tentang hitung-hitungan ya, yang mungkin akan membuat adik-adik merasa agak terbebani itu. Oke. Jadi di sini Ibu akan memberikan adik-adik sebuah materi begitu yang berkaitan dengan kesosialan. Jadi antar teman gitu ya. Di mana materi itu kita sebut sebagai penguatan. Di sini adik-adik akan mempelajari terkait dengan penguatan. Sebelumnya mungkin di antara adik-adik sudah ada yang pernah gitu mendengar apa sih itu penguatan gitu. Atau mungkin sudah pernah membaca di mana gitu, di internet mungkin penguatan itu apa sih? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum ada? Oke, baik, kalau begitu kita bahas kali ini ya terkait dengan penguatan antar teman. Nah, apa sih itu sebenarnya penguatan? Penguatan itu merupakan suatu dukungan atau dorongan yang adik-adik berikan kepada teman atau mungkin orang tua atau mungkin guru atau mungkin orang lain itu yang nantinya akan meningkatkan sikap positif dari orang tersebut. Yang dimana di sini kita akan memfokuskan pada penguatan antar teman. Apa sih itu sebenarnya sikap positif? Sikap positif itu adalah hal-hal yang diinginkan seperti misalnya kepercayaan diri, peningkatan kepercayaan diri gitu ya, keyakinan diri dan lain sebagainya. Itu adalah sikap positif. Oke. Selanjutnya yaitu apakah penguatan itu memiliki beragam jenis? Tentu penguatan itu ada memiliki beragam jenis ya, di mana penguatan dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya penguatan verbal dan juga penguatan non verbal. Penguatan verbal itu apa sih? Coba mungkin dari kata verbal dulu. Yang adik-adik tahu nggak verbal itu apa? Oke, coba. Oke, yang di belakang silakan. Mungkin kalau menurut saya semacam kata-kata, Bu. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong. Siapa? Dia. Tepuk tangan dulu untuk dia. Oke.
Oke, baik, bagus ya. Ya, di mana betul sekali apa yang dikatakan Afwan, verbal itu akan berkaitan dengan yang namanya bicara atau kata-kata. Di mana penguatan verbal itu merupakan suatu penguatan dalam bentuk kata-kata pujian atau dukungan. Contoh, coba ada yang mau kasih contoh nggak apa contoh dari kata-kata pujian? Misalnya nih, ibu memenangkan lomba masak itu. Kira-kira kata-kata pujian apa sih yang adik-adik mau sampaikan kepada ibu? Coba. Oke, silakan. Mungkin seperti, wah ibu hebat sekali. Oke, bagus sekali. Coba siapa namanya? Tasya, bagus sekali. Terima kasih banyak Tasya. Dan tepuk tangan dulu. Bagus. Ya, itu adalah salah satu contoh dari kata-kata pujian, dan ibu yakin di antara adik-adik pun pasti sudah tahu apa itu kata-kata pujian. Ya. Oke, selanjutnya yaitu penguatan non-verbal. Oke, penguatan non-verbal ini merupakan kebalikan dari penguatan verbal, di mana penguatan non-verbal ini merupakan suatu dukungan atau pujian yang diberikan melalui adanya tindakan. Nah, kalau penguatan verbal itu kan melalui kata-kata. Kalau penguatan non-verbal itu melalui adanya sebuah tindakan. Ada yang mau kasih contoh nggak? Gimana contoh pujian berupa tindakan? Coba. Oke, silakan. Yang di sana. Izin Ibu, seperti menunjukkan jari jempol. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong. Siapa? Siapa? Dewi bagus sekali ya. Oke, baik. Bagus sekali ya. Oke, baik, itu adalah salah satu contoh dari penguatan non-verbal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa sih pentingnya penguatan. Kalau tadi kan kita sudah tahu apa pengertian dari penguatan itu. Penguatan adalah dorongan atau pujian yang kita berikan kepada teman. Nah, kira-kira apa sih pentingnya dorongan dan tujuan itu? Coba, ada yang tahu nggak? Apa sih pentingnya? Oke, silakan. Yang di belakang. Baik Bu izin, kalau dari saya untuk meningkatkan kebahagiaan orang mungkin. Iya, bagus sekali. Siapa namanya? Sita, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Bagus sekali ya, betul apa yang dikatakan Sita. Itu salah satu. Oke, jadi selain apa yang dikatakan oleh Sita, pentingnya penguatan itu ada tiga ya. Dimana yang pertama yaitu menambah rasa percaya diri. Jadi ketika adik-adik memberikan sebuah pujian dan juga dorongan kepada teman adik-adik, itu akan mempengaruhi rasa percaya diri, sikap positif yang dimiliki oleh teman adik-adik. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mempererat hubungan sosial. Nah, ketika adik-adik memberikan sebuah pujian, mungkin menampilkan perasaan empati dan juga sebuah dukungan, itu pun juga nantinya akan berpengaruh untuk mempererat hubungan sosial atau hubungan pertemanan adik-adik yang adik-adik jalani. Ya, selanjutnya yaitu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Jadi adik-adik ketika adik-adik memberikan sebuah pujian atau dukungan kepada seseorang, itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara mereka mengelola stres mereka dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu contoh penguatan antar teman. Tadi sudah disinggung beberapa ya oleh teman-teman yang lainnya terkait dengan contoh penguatan. Di mana yang pertama yaitu pujian atau apresiasi langsung. Contoh misalnya ada adik-adik memiliki seorang teman yang telah selesai presentasi. Lalu adik-adik memberikan sebuah apresiasi di mana dengan kata-kata, wah kamu hebat banget, tadi presentasinya bagus banget. Itu termasuk dari penguatan atau pujian secara langsung. Ya. Oke, selanjutnya yaitu dukungan di saat sulit. Semisal adik-adik memiliki seorang teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan, atau mungkin merasa sedih terhadap beberapa hal. Nah, ketika adik-adik mengatakan bahwa aku di sini ya, aku selalu ada di samping kamu, jadi kamu nggak boleh khawatir, nggak usah khawatir, aku selalu ada di sisi kamu.
itu termasuk salah satu dari contoh penguatan. Atau mungkin adik-adik mungkin dengan cara menepuk punggungnya, menepuk lembut ya, tidak kasar ya, bukan yang begini, yang menepuk seperti ini. Itu juga termasuk ke dalam penguatan. Oke, selanjutnya yaitu memberi bantuan secara langsung. Nah, dimana ketika mungkin adik-adik memiliki seorang teman yang memerlukan bantuan dan adik-adik memberikan bantuan terhadap teman tersebut, itu pun juga termasuk bagian dari penguatan. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kita lanjut ke, nah, di sini ibu ada sebuah soal yang nantinya dapat adik-adik jawab ya. Ini meminta pendapat dari adik-adik. Kira-kira gambar mana sih yang menunjukkan jenis dari penguatan verbal? Di sini ada gambar, ada gambar A dan juga gambar B. Kira-kira mana sih yang namanya penguatan verbal? Yang menjawab? Oke, silakan. Menurut saya gambar abuk, Yang A, kenapa ya? karena gambar A menunjukkan dialog yang merujuk pada kata-kata Oke, book. baik, bagus sekali. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, itu saja ya materi yang dapat ibu sampaikan ya. Kira-kira adik-adik udah paham belum? Ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, selanjutnya ibu ingin memberikan tugas kepada adik-adik ya, yang dimana ibu ingin membagi adik-adik menjadi beberapa kelompok. Itu mungkin salah teman-teman aja ya, berdua-berdua ya, dua orang. Dimana nanti tugasnya itu adalah adik-adik menceritakan salah satu di antara kalian, di antara adik-adik itu menceritakan sebuah pengalaman kepada teman, baik itu menceritakan terkait dengan kesulitan ataupun pencapaian ya, yang mana nantinya teman kelompoknya itu memberikan penguatan kepada adik-adik gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, silakan. Untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Terkait deadline-nya mungkin karena ini waktunya kita punya sekitar 20 menit ya, 20 menit. Mungkin deadline-nya hari ini ya, kerjakan hari ini ya. Ibu akan berikan adik-adik waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan itu ya. Oke, terus nanti ibu ingin mungkin beberapa kelompok itu karena kan ini lumayan banyak gitu ya. Jadi nanti ibu minta mungkin sekitar 1 sampai 2 kelompok itu mempresentasikan terkait dengan hal tersebut gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, sekarang silakan dikerjakan tugasnya. Ya. Bersama teman sekolahnya ya. Silakan diskusikan. Oke, baik. Sudah adik-adik? Sudah semua selesai? Setidaknya beberapa kelompok sudah selesai ya. Sudah? Oke, baik. Sekarang ibu ingin mungkin dari kelompok yang di sini, di sebelah sini, silakan. Iya, silakan. Lewat kelompok ya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Bagus sekali ya. Oke, jadi permasalahannya itu terkait dengan bertengkar dengan orang tua. Itu yang dimana temannya siapa namanya? Puji memberikan penguatan kepada teman sampingnya terkait dengan masalah yang dialami oleh temannya. Oke, bagus ya itu ya contohnya ya, salah satu contoh dari memberikan penguatan. Oke, selanjutnya ibu ingin kelompok yang di sebelah sini, silakan. Oke, karena tadi di sebelah kanan itu sekarang di sebelah kiri, silakan. Oke, baik, terima kasih banyak adik-adik. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Terima kasih banyak ya. Oke, jadi mulai dari materi yang telah kita pelajari kali ini, ibu ingin adik-adik tidak hanya mempelajari terkait dengan teorinya saja, tetapi adik-adik mampu menerapkan pada antar teman. Jadi sebenarnya untuk penguatan ini tidak hanya bisa adik-adik terapkan pada teman saja ya, tapi mungkin bisa juga adik-adik terapkan kepada orang tua, adik dari adik-adik, kakak mungkin yang ada di rumah atau orang lain yang memang mereka
sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mungkin Ibu ingin salah satu di antara adik-adik untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang telah kita pelajari kali ini. Coba, ada yang mau nggak? Oke, silakan. Iya, bagus sekali. Dari kita dulu. Bagus, terima kasih ya. Siapa? Dino, terima kasih banyak ya atas kesimpulannya ya. Oke, baik. Seperti apa yang dikatakan oleh Dino, kita telah mempelajari terkait dengan penguatan. Dan seperti yang telah Ibu sampaikan tadi juga, Ibu harapkan untuk materi ini tidak hanya adik-adik pelajari melalui teori saja, tapi adik-adik dapat praktikkan ke orang-orang di sekitar adik-adik gitu ya. Oke, baik. Karena waktu jam istirahat sudah tiba, ini yang belum sarapan udah kayaknya udah keroncongan ya perutnya ya. Oke, baik, kalau begitu kita tutup saja ya, kita akhiri pembelajaran kali ini dan kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang pun kita akhiri dengan doa ya. Oke. Tadi ketua kelas yang memimpin, sekarang wakilnya. Coba wakil dari ketua kelas, wakil kelasnya. Oke, silakan memimpin ya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak ya adik-adik ya. Oke, kita akhiri dengan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi